Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Diva Nursaul Aini, saya dari kelas PGMIC dengan NIM 24140700072. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek UAS saya yang mana diberikan oleh Bapak Dorisno MPD mata kuliah Matematika Dasar. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang 7 soal HOTS, yang mana 7 soal HOTS ini merupakan dari materi yang kami bahas setelah ujian tengah semester. Baik, kita akan membahas soal yang pertama. Soal yang pertama menjelaskan tentang geometri bangun ruang. Geometri bangun ruang di sini ada kubus dan balok yang mana mereka memiliki volume yang sama dengan panjang yang berbeda, kubus 6 cm, balok 9 cm. Maaf. Selanjutnya kita disuruh untuk mencari lebar dan tinggi balok serta perbandingan mereka. Nah, di sini kita menghitung dulu nih volume kubus, yang mana rumusnya S pangkat 3, yaitu 6 pangkat 3 hasilnya 216 cm. Terus selanjutnya, pasti kalau misalnya kubusnya 216, pasti balok juga segitu ya. Dan kita akan mencari lebar balok dan tinggi balok. Lebar balok kita inisialkan dengan X, tinggi balok kita inisialkan dengan X kurang 2. Karena tadi lebar balok itu 2 cm lebih panjang daripada si tinggi balok. Lanjut ke rumus volume balok. Rumus volume balok di sini P kali L kali T. Maka P tadi adalah 9, L tadi adalah X, T tadi X kurang 2. Dapatlah hasilnya itu 9X kuadrat dikurang dengan 18X. Karena volumenya 216 dimasukkan sehingga kita mendapat turunan yang menghasilkan X sama dengan 6, X sama dengan min 4. Kenapa bisa berubah sih tandanya? Karena dia diturunkan ya, jadi yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Diketahui jadinya lebar balok itu adalah 6 cm sehingga tingginya itu 6 dikurang 2 sama dengan 4 cm. Jadi lebar dan tinggi itu 6 dengan 4 ya. Lanjut ke yang B, itu menghitung permukaan, luas permukaan si kubus dengan si balok nih. Jadi si kubus ini kita masukkan rumusnya dapatlah 216. Yang balok kita masukkan rumus dapatlah 222 cm kuadrat. Jadi kita cari nih perbandingan di antara keduanya, yaitu 216 dibanding dengan 222. Dan kita cari bagi-bagi sekecil-kecil mungkin sehingga dapatlah 31 banding 38, yang mana mereka dibagi sama 6. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Baik, soal selanjutnya ini juga tentang geometri bangun ruang ya, tetapi berbeda dengan sebelumnya yang mana di sini membahas tentang kerucut. Kerucut yang tingginya 12 dan jari-jarinya 5 dan dia dipotong sehingga memiliki kerucut lagi yang tingginya itu 6 cm. Kita mencari jari-jari dan volume kerucut yang kecil. Oke. Pertama-tama kita harus betul-betul paham ya dengan gambar kerucutnya. Di sini ada gambar yang tinggi 12 cm dan selanjutnya ada yang tinggi 6 cm. Kenapa bisa 6 cm? Karena kita potong sejajar nih. Jadi seakan-akan kerucutnya ini kita bagi dua ya. Dan kita cari dulu jari-jarinya. Karena belum diketahui. Karena mereka sebangun, jadi kita bisa mencarinya dengan perbandingan tinggi dengan perbandingan jari-jari. Masukkan tinggi si kerucut besar dan kerucut kecil, masukkan jari-jari kerucut besar dan jari-jari kerucut kecil seperti pada gambar ya. Pada layar di situ dijelaskan 12/6 sama dengan 5 cm per X. Dikalikan 12 kali X sama dengan 6 kali 5, X sama dengan 30/12, X sama dengan 2,5 cm. Jadi dapat kita ketahui jari-jarinya 2,5. Masukkan ke volume kerucut, nah dapat kita lihat 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali T, yang mana Pi di sini kita pakai 3,14 bukan 2,7 karena tidak ada yang bisa dibagi 7. Hasilnya adalah 39,25 cm kubik. Oke. Lanjut ke soal yang ketiga, yang mana di sini kita akan membahas tentang kesejajaran dan sebangunan. Perhatikan gambar ya, kita disuruh mencari panjang SU. Oke, gambarnya di situ dapat dilihat bahwa QP itu 6 cm, PRST itu semuanya itu 12 cm. Jadi kita ubah dengan menarik si sudut yang di atas ini, menarik ke bawah sehingga dia menjadi segitiga ya. Jadi ketika dia menjadi segitiga itu, si
SU ini dapat kita tahu nih semana dia sebanding. Jadi si SU ini sebanding dengan QR sehingga terbitlah rumus SU per QR dibanding dengan TS per TR. TS sama TR-nya semuanya 12 ya, seperti soal tadi dapat kita ketahui. Dan selanjutnya kita masukkan nih SU per 18 karena tadi QP sama PR tuh ditambah 6 tambah 12. Dan dibanding dengan 12 per 24 ya. Lanjut 24 kali SU sama dengan 18 kali 12, SU sama dengan 18 kali 12 per 24, SU sama dengan 9. Jadi panjang SU adalah 9 cm. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal keempat tentang satuan pengukuran, yang mana di sini seorang penjahit memiliki 3 jenis kain dengan ukuran yang berbeda-beda, dan sisanya itu dapatlah ukuran desimeter, dan kita disuruh mencari dengan sentimeter. Ingat, kita disuruh mencari dengan sentimeter ya. Jadi kita ubah semuanya itu dengan sentimeter. Kalau di tangga rumus itu, kalau diturun tuh kali, kalau turun sekali itu berarti kali 10, kalau 2 kali berarti kali 100, begitu juga dengan ke atas berarti dibagi ya, dibagi, tapi kalau sekali itu 10, kalau 2 kali 100 dan seterusnya. Jadi 3,5 meter itu sama dengan 350 cm, 450 mm, itu ada salah penulisan, itu dibagi dengan 10 karena dia naik cuma sekali ya. Nah, di tangga itu 45 cm, 7,5 dikali 10 dapatlah 75 cm. Dijumlahkan semuanya dan dikurangkan dengan 75 cm nih. Jadi 673 dikurang 75 dapatlah 598 cm lah panjang kain yang digunakan oleh seorang penjahit tersebut. Oke, di sini kita masuk ke soal yang kelima, yaitu soal tentang waktu, jarak, dan kecepatan ya. Di soal ini dapat kita ketahui yang ditanyakan itu mereka ini pas-pasan di jam berapa sih gitu ya. Lanjut ke pembahasan. Pembahasannya dapat diketahui dulu ya, diketahui Andi pergi ke kota A dari kota A ke kota B itu 60 km, berbeda dengan Iqbal yang dari B ke kota A itu 40 km. Jadi mereka itu sama-sama berangkat pukul 7 dengan rute juga yang sama dan jarak dari kota A ke kota B itu 180 km. Karena seperti ini kita dapat menggunakan rumus waktu yang mana waktu sama dengan jarak per kecepatan. Jadi kecepatannya ini kita bisa langsung jumlahkan kecepatan 1 dengan kecepatan 2, yang mana kecepatan 1 itu punya si Andi, kecepatan 2 itu punya Iqbal. Langsung kita jumlahkan sehingga waktu pas-pasannya itu 180 per 60 tambah 40, hasilnya itu 1,8. 1,8 ini dalam bentuk jam ya, karena tadi kilometer per jam. Oke, kita jabarkan lagi, 1,8 jam ini merupakan 1 jam tambah 0,8 jam. 0,8 jam ini 8 per 10 jam ya, dikalikan dengan 60 menit sehingga dapatlah nanti menjadi menit agar mudah dijumlahkan. Dapatlah 1 jam 48 menit. Jumlahkan dengan jam 7 tadi, jadi dapatlah mereka bertemu itu pas-pasan pada pukul 8.48. Baik, di sini kita akan membahas yang keenam nih. Yang keenam tentang penyajian data. Yang mana di sini tertulis dalam bentuk diagram lingkaran ya, dalam satu kelurahan nih. Dan yang kita cari ini berapa orang sih pelajar dari MTS gitu. Langsung kita bahas soalnya. Diketahui jumlah pelajarnya kan 1080 orang. Dalam satu lingkaran tuh sudah pasti 360 derajat kan, nggak mungkin berubah. Jadi yang ditanya ini jumlah siswa MTS, penyelesaiannya adalah misalnya nih, MTS kita misalkan dengan N. Jadi 360 derajat dikurangkan dengan seluruh jumlah derajat selain MTS, itu 300 derajat sama dengan 60 derajat. 60 derajat MTS dibagi dengan 360 derajat dikali dengan 1080 orang tadi, dapatlah 180 orang. Jadi, pelajar MTS di kelurahan tersebut sebanyak 180 orang. Oke, selanjutnya soal terakhir tentang pemusatan data. Di sini kita mencari nilai rata-rata ya dari tabel yang ada di samping itu nilai ulangan anak matematika kelas 6. Kita langsung. Oke, jadi di sini kita dapat membaca tabelnya ya dengan seperti ini. 50 itu diperoleh oleh 1 orang, 60 diperoleh 3 orang, 70 oleh 6 orang, 80 oleh 9 orang, 90 oleh 4 orang, 100 oleh 2 orang. Dapat kita kalikan nih, karena 1 orang tuh 50 orang.
3 orang ini dapat 60, jadi 3 kali 60, begitu seterusnya, sehingga kita mendapatkan hasilnya itu nilai keseluruhan matematika di satu kelas itu 1.930 orang, 30 nilai, sorry. Jadi berapa sih jumlah siswa dalam satu kelas? Kita jumlahkan jumlah siswanya, 1 tambah 3 tambah 6 tambah 9 tambah 4 tambah 2, itu ada 25 siswa. Dapatlah kita rumuskan rata-rata itu jumlah nilai per jumlah siswa, yaitu 1.930 dibagi dengan 25 sama dengan 77,2. Jadi rata-rata nilai matematika dalam kelas dalam kelas tersebut adalah 77,2. Oke, berakhirlah soal tadi, maka berakhirlah video ini. Terima kasih telah menonton. Semoga mendapatkan manfaat dari video yang saya berikan dan saya presentasikan. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.